kali ini di Ngobrol Sore Semaunya kedatangan seorang narasumber dari mahasiswa semester akhir Fakultas Ekonomi Bisnis Unila angkatan 2020, Vinka Triyuni Sapta. Hai. Bisa jelasin dikit nggak nama lengkap lo, dari lo kuliah, jurusan segala macam, angkatan? Oke. Jadi nama gue Vinka Triyuni Sapta. Gue kuliah di Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan akuntansi. Di sini gue ada angkatan 2020, berarti gue sekarang lagi di semester 7. Lagi sibuk-sibuknya soal skripsi Iya, ya. benar. Udah sempro? Udah dong. Tinggal nunggu apa lagi? Nunggu seminar hasil. Lagi ngambilin data sekarang. Susah gak sih buat skripsi segala macam? Dibilang susah ya pasti susah ya. Tapi sebenarnya kunci itu ya jalanin aja. Karena kan semua orang aja bisa gitu loh. Kenapa kita enggak? Apa-apa yang buat lo jadi hambatan dalam penyusunan skripsi, kayak buat judul, apa harus observasi lagi segala macam, turun ke lapangannya, wawancaranya? Sebenarnya kalau untuk hambatan itu hambatan yang paling utama ya sebenarnya timbul rasa malas doang sih dari diri sendiri. Itu hambatan yang paling utama menurut gua, karena timbul rasa malas itu sebenarnya tuh karena diri sendiri. Karena gue termasuk orang yang kurang motivasi gitu. Jadi karena gue kurang motivasi, gue juga jadi kurang rasa percaya diri pada diri sendiri gue gitu loh. Jadi menurut gue hambatan paling utama itu males. Terus yang kedua itu menurut gue hambatannya gue kurang bisa memanage waktu. Gimana sih gue ngebagi waktu gue antara gue kuliah, mana gue sekarang lagi magang. Terus tambah juga kadang gue ada ikutan sama program kampus kayak gitu. Jadi kadang waktunya tuh suka tumburan gitu loh. Nah gue juga hambatan yang ketiga itu menurut gue agak kesulitan pas gue ngambil data gitu loh. Jadi ketika gue ngambil data, gue agak kesulitan, jadinya gue kurang informasi. Makanya itu yang menandakan gue tuh agak lambat sih nanti untuk seminar hasil gitu sih kalau untuk hambatan. Kan tadi lo sempat bilang kalau salah satu hambatan yang paling utama itu adalah rasa malas. Benar. Dan gimana caranya lo ngelawan rasa malas lo itu? Gimana caranya lo ngelawan rasa malas itu biar skripsi lo tetap jalan? Terus gimana caranya lo me time-nya lah, cara me time lo dari buat skripsi segala macam? Jadi kalau gue itu buat nanganin rasa malas gue, terutama gue pasti kalau udah males banget nih ya, gue bakal cari mood yang buat gue balik gitu loh. Contohnya kalau cewek kan pasti suka ngedrakor tuh. Iya, udah pasti Kan. Gue pasti bakal nonton drakor. Entah gue nge-rewatch ulang yang udah pernah gue tonton, atau gue cari tontonan baru. Itu pasti bakal gue lakuin. Itu yang pertama. Yang kedua, gue bakal main sama kawan-kawan gue gitu. Gue keluar sampai gue ngerasa gue cukup gitu loh. Buat main-main gue cukup. Untuk gue balik ke serius lagi, itu bakal gue balikin lagi gitu loh. Entah waktunya seminggu 2 minggu gue nggak bisa mastiin ya, namanya mood kan. Iya. Karena sebenarnya untuk skripsi itu butuh waktu yang bener-bener pas gitu loh. Kalau nggak suasana hati, ujungnya malah kerja 2 kali. Iya benar. Jadi kalau udah malas tuh cari yang buat gue seneng aja sih. Kalau gue udah full seneng, gue bakal balik ke yang aktivitas gue yang utama, kayak gue cari data gitu. Berarti kan skripsi lu kuali apa kuanti? Kuanti Berarti harus bikin kuesioner, responden segala macam. Itu gimana caranya lu ngerubah big data segala macam sampai akhirnya muncul di gambaran skripsi itu gimana? Sebenarnya kalau soal skripsi ini kita ngomongin judul lu tentang apa? Kalau judul gue tuh tentang profitabilitas, laba dari perusahaan kayak gitu. Terus tentang interest coverage ratio, tentang rasio cakupan bunga dari perusahaan, sama gue tentang makroekonomi, inflasi sama suku bunga. Jadi gue disitu tuh penelitiannya tuh kayak gue tuh ngukur satu perusahaan ini bisa nggak sih ngebayar bunga dari atas hutangnya itu yang masih tercatat di pembukuan itu. Gue ngambil di perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Jadi gue ngambil dari situ dari tahun 2018, 19, 20, 21, 22, 5 tahun gue ambil. Terus dari sampelnya, lo respondennya lo mau ke benar-benar yang bekerja di perusahaan itu apa dari orang ngacak gitu kan? Enggak sih, kalau gue lebih ke
data perusahaan aja sebenarnya gue tuh. Ambil dari data perusahaan. Dari data perusahaan Nggak aja. dari luar gitu kan biasanya ada yang dari kuesioner itu kan ada yang ngirim linknya buat ke Ya, orang umum gitu kan. juga ya, Ya, benar. buat Dari beberapa. data segala macam. Tapi itu gue terapin di 5 perusahaan perbankan terbesar aja. Untuk sisanya gue cukup ambil dari data aja sih kemarin. Gitu kalau dari skripsi gue ya. Gimana cara lo gimana peran mindset positif lo berperan dalam membantu lo menyelesaikan skripsi lo? Peran Mindset, mindset ya? positifnya. Jadi sebenarnya mindset positif itu memang mempengaruhi banget loh gimana cara kita ngerjain dan menjalankan tugas akhir itu ya. Karena menurut gua cara pandang kita sama cara pola pikir kita itu emang harus diubah loh. Yang tadinya gue mikir tentang skripsi itu adalah beban, itu harus diubah, pola pikirnya emang harus diubah gitu loh. Karena menurut gue, kalau gue selamanya nganggap skripsi itu beban, menurut gue itu nggak bisa. Nanti ujungnya skripsi gue bakal nggak jalan. Jadi menurut gue harus ubah pola pikir gue. Yang tadinya gue nganggap skripsi itu beban, itu gue harus ubah jadi skripsi itu adalah tantangan gitu di hidup gue. Jadi challenge. Karena kalau udah gue ubah tuh jadi tantangan, otomatis itu kan secara nggak langsung agak cenderung ngebuat motivasi ya di diri gue. Jadi gue lebih semangat buat ngerjain skripsinya. Tapi kalau dari awal gue udah nganggep itu beban, kayak gue udah deh dari awal udah selesai gitu, udah pasrah kan. Tapi ya namanya pikiran manusia nggak bisa yang selamanya positif ya. Pasti gue juga pernah mikir kayak, aduh gue nggak bisa nih. Tapi setelah gue pikir-pikir orang lain tuh bisa loh, kenapa gue enggak? Nah mindset positif juga menurut maksud gue tuh kayak dia tuh bisa ngelola stres kita juga loh. Jadi kayak kalau kita udah berpikiran positif terus, stres itu juga bakal bisa dikelola, terus kita juga bakal bisa nimbulin kreativitas, terus kita juga bisa memperkuat kayak kesehatan mental kita. Karena menurut gua kalau kayak kita tanamin mindset positif itu tuh bisa semuanya tuh ngaruh ke pekerjaan kita loh, bukan cuma sebatas di tugas akhir doang ya atau skripsi. Karena mindset positif itu sangat berkontribusi loh dalam pengerjaan apapun itu, dan karena efek bagus dari mindset positif ini semua itu jadi efisien dan kita ngerjain itu jadi bahagia gitu loh sebenarnya. Jadi aman, tenang. Benar. Jadi nggak jadi beban pikiran juga. Iya benar. Dan kalau tiba-tiba lo lagi bikin skripsi, lagi nulis proposal segala macam, tiba-tiba muncul nih stres, aduh capek segala macam harus ini. Itu gimana cara lo ngelola stres lo itu? Apakah tetap dengan me time lagi? Apa tetap dengan drakoran lagi? Sebenarnya sih itu tetap ya, soal drakor tuh tetap. Tapi yang jelas kalau gue tuh sekarang ini selain drakor, gue lebih ngisiin waktu gue buat gue istirahat gitu loh. Kayak mungkin gue kadang kira kayak gue terlalu lama di depan laptop gitu. Kayak gue perlu ngisiin waktu buat gue tiduran, buat gue scroll TikTok, buat gue ngelakuin hal positif yang lainnya gitu loh, selain ngedrakor gitu kan. Nah, jadi menurut gue banyak sebenarnya hal positif yang bisa dilakuin daripada kita pusing nih, karena kita maksain otak juga buat ngerjain itu. Menurut gue udah nggak efisien hasilnya nanti. Daripada kerja 2 kali yang kata gue di awal itu, mending kita cari deh kayak tempat lain. Karena kadang ya, misalnya rencana awal gue itu mau A nih ngerjain dari awal, tapi kan nggak semuanya bakal terrealisasikan gitu ya. Jadi akhirnya di poin akhirnya gue nggak bakal dapat poin yang A yang gue mau, malah poin B yang gue mau. Jadi akhirnya kalau gue sih, kalau udah ngerasa kayak itu, gue sisihin waktu gue buat istirahat sih kalau gue. Gue ngerasa otak gue udah capek, jadi gue mending istirahat, entah gue ngedrakor apapun itu, istirahat dan makan kalau gue. Emang nggak bisa jauh-jauh cewek itu dari makan. Iya, ngemil. Tapi kan ada perspektif yang mengatakan kalau ketika lo lagi bikin skripsi, ketika lo lagi bikin proposal itu pilihannya ada 2, antara lo jatuh cinta atau lo lagi patah hati. Itu gimana tuh? Dari tanggapan lo sendiri, itu gimana? Sebenarnya kalau untuk gue pribadi, Is it true or no? ya, Dari tanggapan lo pribadi. ya benar sih emang. Jadi menurut gue, kalau gue kemarin posisinya pas gue ngerjain proposal, gue lagi patah hati ya sebenarnya. Nah, yang mana mbak? Ada deh pokoknya, ada aja yang buat gue patah hati pokoknya. Tapi sebenarnya itu sih yang jelek ketika gue ngerjain skripsi, tapi gue lagi patah hati. Itu jadinya di awal skripsi gue agak nggak gue pegang, karena gue ngerasa, aduh gue lagi sakit hati nih, gue nggak ada semangatnya, istilahnya penyemangat gue hilang gitu. Terus akhirnya tapi gue hilangin aja itu cukup gue terapin. Gue agak gilanya
sebulan awal doang sih gue ngerasa proposal gue kok hancur terus, revisian gue banyak segala macam. Tapi akhirnya masuk ke bulan 2 gue udah mulai mikir kalau gue di situ terus gue nggak bakal jalan loh, ngapain gue stuck di situ terus, itu kan ngegalauin hal yang itu aja. Jadi deh akhirnya gue mulai cicil lagi proposal gue, walaupun sebenarnya sambil nyicil pun sambil mikir gue, aduh kata gue kayak mana nih, sakit hati kan, kayak masih kepikiran, wajar lah ya, manusiawi. Nggak ada super system lah ya. Ada. Jadi kan dari yang tadi lo omongin, dari cara lo pasti kan buat skripsi kan pasti butuh dosen pembimbing kan. Iya pasti. Buat kayak lo bimbing lo ini skripsinya benar segala macam. Benar. Kan ada perspektif yang bilang kalau yang skripsi yang paling susah itu nemuin dosen pembimbingnya. Benar. Itu benar apa enggak? Benar banget, karena kalau di Universitas Lampung tuh kebetulan pembimbing kami itu cuma 1 dan penguji atau pembahas kami itu ada 2. Jadi dosen tuh ada 3 posisinya. Jadi kalau untuk dosen gue nih kebetulan pembimbing gue nih salah satu pejabat direktorat gitu loh dia tuh. Iya. Jadi susah ditemuin. Kadang kalau gue udah minta janji di hari Rabu, dia bisa ngingein. Ketika di hari Rabu dia hilang kabar nih, udah nggak ada lagi kabar. Entah dia pergi rapat, entah dia pergi ada urusan lain, urusan pribadi, keluarga segala macam, ada aja pokoknya. Tapi ya gue kayak yaudah gitu loh, mungkin belum saatnya gue revisian kan. Nah akhirnya gue mutusin buat menghubungin lagi, entah besoknya, entah minggu depan, entah bulan depan. Tapi gue pernah ada di posisi saking dosen gue ini sibuk, gue ngerasa kayak aduh kok kayaknya susah amat ya gue nih mau revisian kayak itu kan. Sampai akhirnya kayak gue bilang udahlah gue sebulan gak mau dulu revisian gitu loh, orang dosennya aja tinggal nge-support gue gitu kan. Tapi balik lagi ya itulah, karena gue kurang berpikir positif ya, apa ya, cepet palem bisa dibilang. Jadi yang gue kayak kadang sadar kalau skripsi cepet dianggurin juga kapan gitu lulusnya kan, nggak akan kelar. Akhirnya gue kalau udah sebulan udah sih, gue paling lama sebulan sih ngambek sama skripsi lo. Tapi pernah ada tahap lu mau nyerah nggak soal skripsi? Kayak lu kan tadi bilang kayak dosen jarang ditemuin, terus kalau datang ke sana belum tentu dosennya bisa segala macam. Ada tahapan lu, ya udah deh gue nyerah deh, gue nyari kerjaan deh segala macam gitu. Sempet sih kayak gitu, karena gue sempet ke-trigger juga, karena jadi satu angkatan gue itu kan 110 orang. Kebetulan kawan gue itu satu geng tuh 5 orang tuh. Dari 5 orang itu mulai pecah telur tuh, satu yang kayak seminar proposal, dia mulai ujian akuntansi. Saat semua orang seminar dan ujian, gue tuh belum apa-apa gitu loh. Gue sempet kesel kayak, kok gue ini lama banget gitu ya. Dan tapi gue sempet ke-trigger juga kayak, oke, kayaknya gue perlu lebih semangat lagi gitu kan ya. Tapi gue lebih ke mayoritas kesel sih, kayak kok gue gak maju-maju ya gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya dari setelah gue revisian berkali-kali di bimbingan gue yang ke-7, alhamdulillah tuh bisa seminar proposal dengan revisian yang dibilang banyak. Ya udah ya, malumin aja, namanya dosen ya kan, ada aja salahnya. Terus gak lama dari gue seminar proposal gue bisa ngelaksanain ujian akuntansi. Jadi sekarang gue udah 2/4, karena kalau di akuntansi itu ada seminar proposal, ada ujian akuntansi, ada seminar hasil sama kompre. Jadi udah 4, sekarang gue udah di posisi 2/4, udah setengahnya lah ya, bisa dibilang gue juga untuk tahun ini udah cukup sih menurut gue. Jadi target gue untuk semhas di Februari tahun depan. Wisuda? Untuk wisuda tahun depan itu periodenya ada di bulan Maret sama Mei. Gue sih pengennya di Mei aja ya. Kebetulan kan kalau di Maret puasa, nanti nggak enak dong, orang nggak bisa datang ke rumah gue. Makan-makan ya. Iya. Itu kan kalau yang tadi lu bilang soal ngeliat orang-orang udah maju, lu masih stuck di situ, lu ada rasa iri nggak? Ada kesel nggak kayak temen-temen lu udah ada yang semprot, terus lu masih sibuk nemuin dosen nih? Sebenarnya kalau bukan ke iri sih ya, lebih ke kok gue nggak bisa sih gitu loh, nggak bener loh. Sedangkan kalau gue liat kawan-kawan gue itu kayak kok lancar gitu loh, dia orang itu kayak yang pembimbingnya oke-oke aja. Sedangkan pembimbing gue nih kayak dibilang mempersulit sih enggak, cuman memang orangnya kritis banget. Jadi kayak apa-apa tuh serba dikomenin sama dia. Sebenarnya bagus ya, nanti kan jatuhnya proposal gue istilahnya dibilang sempurna ya, hampir sempurna kan. Itu sih lebih bukan iri, tapi lebih kesel sama diri sendiri aja. Ada tipsnya nggak buat ngerjain skripsi, buat ngerjain skripsi lah? Tipsnya buat gua nih sebagai mahasiswa semester 5, tahun depan udah harus bikin judul segala macam untuk KKN, buat turun lapangan. Ada tipsnya nggak? Hal apa yang bakal gua lakuin nih buat start awalnya? Ya. Selain judul ya? Ya.
Jadi menurut gue untuk lo ngadain skripsi ataupun tugas akhir lo nanti, itu menurut gue tuh kayak lo harus pahamin dulu lo arah tugas skripsi sama tugas akhir sama skripsi lo ini arahnya kemana. Jadi beberapa itu harus lo pahamin soal dasar-dasarnya. Kayak yang pertama lo harus lo pahamin topik apa yang mau lo ambil di penelitian lo. Terus kayak konsepnya tuh harus lo pahamin. Terus kayak kerangka penelitian itu lo harus jelas, biar jelas nanti penelitian lo ke depannya kan. Dan yang terakhir, sumber data yang lo ambil tuh harus terpercaya gitu, biar orang juga baca penelitian tuh bisa ya kayak oke nih penelitian orang ini gitu. Jadi menurut gua semua itu kalau udah lo penuhin dasar-dasarnya, nanti kan ujungnya muncul sih inovasi-inovasi baru sama kayak cara kerja lo tuh kan bakal terperinci gitu. Kayak pertamanya lo kayak apa sih, kayak lo jadi bisa mikirin gitu loh sumber daya apa aja yang lo butuhin, terus lo bisa kasih deadline ke diri lo sendiri, terus juga lo yang jelas harus sering-sering mengkomunikasikan dan mendiskusikan semua itu sama dosen pembimbing. Kenapa kayak gitu? Karena menurut gua dosen pembimbing itu sangat berperan penting, walaupun ada nyebelinnya tapi sangat amat berperan penting karena lo bisa bertukar pikiran lo sama mereka. Dengan lo bertukar pikiran, lo kan jadi dapat arahannya. Nah dari arahan itu juga bisa lo dapat solusi dari permasalahan-permasalahan terkait penelitian lo itu. Kayak gitu sih menurut gue. Intinya harus sering-sering penelitian aja sih. Penelitian sering-sering apa namanya? Komunikasi, bimbingan. Kayak gitu sih kalau dari gue. Tapi dari lo kan metode kuanti nih. Melihat orang-orang katanya kuanti itu susah. Makanya kenapa kebanyakan kuali itu gimana tanggapannya? Sebenarnya mau kuanti mau kuali itu sama aja sih ya sebenarnya, tergantung masing-masing aja sebenarnya. Kalau gue sih nggak ngaruh ya mau kuanti mau kuali, namanya skripsi itu dibilang mudah enggak, dibilang susah juga iya tapi maksud gue ya bisa di-enjoy gitu loh, asalkan lo juga jangan terlalu jadiin beban gitu. Intinya lo enjoy aja sih kalau kata gue. Nah semakin lo pusing semakin nggak lo pegang malah, makanya lo bener kata lo tadi harus tanamin mindset positif aja. Itu sih lo kata gue. Jadi soal pembuatan skripsi ya lu nikmatin aja kali ya. Dan nikmatin, lo enjoyin, jangan jadi beban pikiran juga. Benar, harus diubah cara pandangnya. Tapi ngaruh gak sih buat nyari-nyari referensi dari kita? Misal lo kan buat soal tentang perusahaan kan, lo pasti nyari-nyari buku juga dong. Iya dong, jelas. Dan gue juga itu kan ya baca jurnal gitu loh. Gue tuh baca jurnal dari jurnal internasional, jurnal nasional, banyak loh referensi gue ini untuk netapin judul gue itu menurut gue. Jadi kayak memang harus banyak baca sih intinya. Mau dari jurnal, buku itu emang penting semuanya, karena kan nanti di setiap kata-kata lo di skripsi itu harus jelas lo ngambil dari mana, citasinya mana, referensinya mana, di daftar pustaka kan harus tetap daftar jelas kayak itu sih. Oke, tadi ngobrol sore semuanya kita tentang pembuatan skripsi, tentang menyelesaikan tugas akhir dengan cepat dan bahagia dengan Vinka Triuni Sabta, mahasiswa semester akhir Setuju. Fakultas Ekonomi Bisnis Unila. Iya benar.